Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang informasi pencairan PKH tahap 3 dan juga BPNT periode Juni hingga Juli tahun 2022. Ternyata masih banyak KPM PKH yang belum cair bantuannya per hari ini tanggal 7 Agustus tahun 2022. Catat, hanya penerima PKH yang status DTKS-nya seperti ini yang bisa cair di pencairan PKH tahap 3 kali ini ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira status DTKS-nya yang seperti apa yang bisa cair di tahap 3 kali ini? Simak videonya hingga akhir, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diari PKH ini. Dan silahkan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya tentang informasi pencairan PKH tahap 3 dan BPNT periode Juni hingga Juli tahun 2022. Ternyata masih banyak KPM PKH yang belum cair bantuan PKH-nya per hari ini tanggal 7 Agustus tahun 2022 ya sahabat YouTube. Silakan dicatat, ternyata hanya penerima PKH yang status DTKS-nya seperti ini yang akan cair di tahap 3 kali ini ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira status DTKS yang seperti apa yang akan cair di tahap 3 tahun 2022 ini? Simak videonya hingga akhir ya sahabat YouTube. Nah, sahabat YouTube, sudah banyak sekali bantuan PKH ini yang dicairkan di berbagai daerah di seluruh Indonesia tentunya ya sahabat YouTube. Per tanggal 3 Agustus tahun 2022 kemarin, bantuan PKH tahap 3 ini sudah mulai disalurkan oleh bank penyalur ya. Pertama itu Bank BRI, kemudian disusul Bank BNI, kemudian disusul lagi Bank Mandiri, kemudian Bank BTN, dan yang terakhir kemarin terkonfirmasi adalah Bank BSI untuk wilayah Aceh ya sahabat YouTube. Sudah banyak sekali para KPM yang tersenyum bahagia karena penantian panjangnya akhirnya terjawab sudah, bantuan PKH sudah dicairkan. Dan semoga yang sudah cair bantuan PKH-nya bermanfaat. Silakan digunakan dengan sebijak mungkin ya sahabat YouTube untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan juga kesejahteraan sosial. Apabila setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut ternyata masih ada sisanya, silakan digunakan untuk modal usaha tentunya ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, di samping banyak sekali bantuan PKH yang sudah dicairkan, para penerima manfaat bantuan PKH yang berterima kasih, mengucap syukur, alhamdulillah bahwasanya bantuan PKH-nya dicairkan. Tak sedikit pula KPM PKH ini yang bantuan PKH di tahap 3 tahun 2022 ini juga masih belum cair ya sahabat YouTube. Di video sebelumnya kita telah menginformasikan terkait dengan surat yang turun dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang mengatakan bahwasanya bantuan sosial PKH tahap 3 tahun 2022 sudah salur secara bertahap. Nah, sebenarnya dengan kata-kata bertahap ini, para KPM seharusnya lebih bersabar ya sahabat YouTube, karena setiap bank penyalur ini proses transferingnya berbeda-beda, kemudian kecepatannya pun berbeda-beda, jumlah KPM yang ditransfer ini juga jumlahnya berbeda-beda, kemudian kevalidan data penerima bantuan sosial PKH itu juga tidak bersamaan ya proses finalisasi kevalidannya. Oleh sebab itu proses salur bantuan PKH tahap 3 ini memang bertahap. Oleh sebab itu bagi sahabat YouTube semua yang bantuan PKH-nya hingga saat ini masih belum cair, ya mohon bersabar ya sahabat YouTube karena ini masih bertahap. Dengan berjalannya waktu tentunya mereka para KPM yang masih belum cair ini tentunya rasa khawatir menghantui mereka ya, kira-kira bantuan PKH-nya ini bisa cair atau tidak ya sahabat YouTube. Nah sebenarnya
cair atau tidak ini bisa di cross check ya, bisa dicek melalui 6NG yang dikelola atau yang dipegang oleh masing-masing pendamping sosial PKH-nya ataupun operator desa ataupun operator yang ada di dinas sosial di masing-masing kabupaten atau kota ya sahabat YouTube. Nah, oleh sebab itu bagi sahabat YouTube semua, supaya tidak penasaran lagi kira-kira bantuan PKH-nya ini cair atau tidak di tahap 3 ini, sahabat YouTube semua bisa bertanya ke pendamping sosial PKH-nya masing-masing atau ke operator desa melalui 6NG ya, ataupun operator yang ada di dinas sosial kabupaten atau kota. Namun melalui video kali ini kita bisa memberikan gambaran kepada sahabat YouTube semua bahwasannya hanya KPM PKH yang status DTKS-nya seperti ini yang cair di tahap 3 tahun 2022 ini. Nah, kira-kira statusnya yang seperti apa? Nah, di sini saya tampilkan ya sahabat YouTube, yang mana statusnya itu periodenya adalah PKH triwulan 3 bulan Juli hingga September tahun 2022. Di mana keterangannya adalah masuk SK calon penerima bansos. Nah, status yang seperti inilah yang bakal cair di tahap 3 tahun 2022 ini. Kalau statusnya masih belum seperti ini, maka bisa dipastikan bantuan PKH tahap 3 tahun 2022 tidak akan cair ya sahabat YouTube. Meskipun yang di tahap 1, tahap 2 di tahun 2022 kemarin cair ya sahabat YouTube. Jadi patokannya status di 6NG bunyinya periodenya adalah PKH triwulan 3, keterangannya SK atau calon penerima bansos. Nah, kalau sudah seperti ini bisa dipastikan bantuan PKH-nya di tahap 3 bisa cair ya sahabat YouTube. Nah, untuk para penerima manfaat bantuan PKH yang penasaran bagaimana sih supaya mengetahui status seperti itu, karena 6NG ini yang memegang adalah pendamping sosial PKH-nya masing-masing, kemudian operator 6NG yang ada di desa ataupun operator 6NG yang ada di dinas sosial kabupaten atau kota, maka sahabat YouTube semua bisa menanyakan langsung ke salah satu yang bersangkutan tadi itu, bisa ke pendamping sosial PKH-nya atau ke operator 6NG di desanya atau di operator 6NG yang ada di dinas sosial kabupaten atau kota ya sahabat YouTube. Jadi seperti itu ya sahabat YouTube, perlu diingat, catat hanya penerima PKH yang statusnya PKH triwulan 3 Juli hingga September tahun 2022, keterangannya ya statusnya itu SK atau calon penerima bansos, itulah yang bisa cair di pencairan PKH tahap 3 tahun 2022 kali ini. Kalau tidak seperti itu, bisa dipastikan bantuan PKH tahap 3 tidak akan cair meskipun di tahap 2 kemarin atau di tahap 1 kemarin tahun 2022 bantuannya cair ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasinya pada video kali ini. Saya ucapkan selamat kembali lagi kepada para penerima manfaat yang sudah cair bantuan PKH-nya baik di Bank BRI, BNI, Mandiri, BTN ataupun Bank BSI. Jadi yang masih belum cair hingga saat ini bersabar, dan apabila ada yang sudah cair namun nominalnya ini tidak sesuai dengan komponen yang ada, maka sahabat YouTube semua bisa meng-cross check ya, apakah NIK seluruh komponen yang ada itu sudah valid, sudah aktif di Dukcapil atau belum. Kalau masih ada yang belum, silakan diaktifasi. Dan juga untuk komponen pendidikan, apakah sudah tercatat dengan baik di Dapodik atau EMIS atau belum ya. Karena kalau di Dapodik atau EMIS itu ada keterangan layak penerima PIP. Nah, kalau layak menerima PIP, di situ yang harus disertakan adalah nomor PKH, nomor kartu KKS, nomor KIP kalau ada ya sahabat YouTube. Dan data-data itulah yang bisa membuat para penerima manfaat bantuan PKH yang memiliki komponen pendidikan itu bisa cair ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipastikan, dan para penerima manfaat bantuan PKH harus berperan aktif dalam memutakhirkan datanya masing-masing, karena saat ini pendamping sosial PKH tidak memiliki wewenang untuk melakukan pemutakhiran data ya sahabat YouTube, terkecuali ada permohonan, ada permintaan dari pusat terkait dengan pemutakhiran secara manual melalui Microsoft Excel, seperti pemutakhiran disabilitas ataupun ibu hamil ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video terbaru di channel Diary PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.